Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa kembali dalam program Dokter Anda. Ingat sehat, selalu ingat dokter Anda. Dan pada pagi hari ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang terkait dengan penyakit keganasan pada anak bersama dengan kedua narasumber kita dari Klinik CMI. Selamat pagi Bapak-bapak, apa kabar? Selamat pagi. Sehat ya? Harus sehat. Iya, ada Dokter Ahmad. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Sehat? Sehat. Dokter Ahmad adalah dokter spesialis anak, betul ya? Betul. Dan juga ada Pak Sugianto di sini. Saya Pak Sugianto selalu semangat ya Pak ya? Harus. Oke, tema perbincangan kita ini sangat menarik ya Pak, karena kita akan membahas mengenai penyakit keganasan pada anak. Seperti yang kita tahu bahwa seringkali memang penyakit kronis atau penyakit keganasan ini diidap oleh orang-orang yang sudah lanjut usia, tapi tidak menutup kemungkinan itu pun terjadi terhadap anak-anak begitu. Dokter mungkin bisa dijelaskan sebetulnya penyakit keganasan pada anak ini apa saja penyakitnya, kemudian biasanya memang jenis penyakit apa yang rentan terkena terhadap anak-anak begitu, silakan. Ya. Jadi kalau untuk penyakit keganasan atau lebih sering kita dengar karena kanker ya, kanker itu merupakan penyakit tidak menular yang menjadi suatu masalah global sekarang ini. Karena kecenderungan untuk diagnosis dari kanker pada anak itu semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Kemudian penyakit kanker itu sendiri bisa dibagi menjadi dua, yaitu ada penyakit tumor yang padat dan ada juga yang bersifat ke dalam darahnya. Itu dibagi menjadi dua. Yang paling banyak ditemukan pada anak-anak di Indonesia dan di dunia ini yaitu kebanyakan adalah penyakit kanker pada darah atau biasa kita dengar mungkin leukemia. Itu merupakan penyakit kanker pada darah. Kemudian ada juga untuk tumor padat. Tumor padat itu bisa berupa, ada tumornya bisa tumbuh di mana saja. Bisa dari ginjal, ada juga di hepar, itu namanya akan berbeda-beda sesuai dengan si penyakit itu tumbuh yang di organ-organ tertentu itu. Misalnya pada hepar bisa disebut hepatoblastoma. Hepar itu merupakan hati. Kemudian misalnya ada pada tumor pada otak, itu neuroblastoma, dan itu insidensinya semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Semakin meningkat dari tahun ke tahun, artinya penyakit tidak menular justru yang saat ini banyak diidap oleh anak-anak begitu. Biasanya usia berapa mulai terlihat adanya indikasi anak-anak ini terkena penyakit keganasan, khususnya adalah kanker dan tumor? Memang untuk pada anak-anak, untuk diagnosisnya itu sendiri kebanyakan sering terlambat karena anak-anak itu gejalanya tidak spesifik seperti pada orang dewasa. Anak-anak seperti gejalanya pada awalnya tidak terlihat apa-apa, tetapi ternyata setelah terdiagnosis sudah menjadi stadium lanjut dan itu sudah terlambat. Untuk biasanya ditemukan pada usia berapa itu juga bermacam-macam. Untuk kategori anak sendiri, untuk kurang dari usia 18 tahun kita masuk dalam kategori anak. Masuk dalam kategori anak, dan untuk kapan mulai terdiagnosisnya itu tergantung dari macam-macam penyakitnya. Ada yang mulai terdiagnosis sejak lahir pun ada. Kemudian itu merupakan suatu bawaan dari lahir atau kita sebut kongenital. Atau ada juga yang penyebabnya itu baru muncul pada waktu usia di atas 5 tahun. Oke, ya ini itu. ada yang artinya memang bawaan dari lahir dan muncul di range usia 5 tahun ya. Pak Sugianto, ini tampaknya menjadi perhatian khusus terutama bagi para orang tua mungkin yang baru mempunyai baby ya, punya anak, bahwa ternyata penyakit-penyakit ganas seperti itu bukan hanya menimpa orang-orang di usia yang sudah dewasa atau usia lanjut, tapi anak-anak juga bisa terkena, Pak Sugianto. Di Klinik CMI sendiri memandang penyakit keganasan pada anak ini seperti apa? Jadi sebetulnya kalau di CMI memang seperti tadi Dokter Ahmad bilang, kadang-kadang datang itu udah stadium lanjut. Sudah stadium lanjut. Iya. Malah ada sempat salah satu pasien kita datang dengan kanker otak, ya, dan diagnosa awalnya adalah TB, gitu. Nah itu kan yang buat kita agak sedikit mungkin misdiagnosis ini bisa dicegah kalau pemahaman orang tuanya ini memadai, gitu ya. Jadi kadang-kadang namanya anak-anak kan dia nggak jelas ngomongnya sakitnya apa gitu ya dok ya. Jadi tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya sendiri pemahamannya kurang, nah, yang jadi korban anak.
Gitu. Nah, jadi makanya kita yang jadi orang tua harus lebih sensitif. Seandainya ada yang aneh gitu ya atau apa, itu kita harus betul-betul concern karena anak nggak bisa ngomong. Oke, Nggak bisa menjelaskan. Nggak bisa menjelaskan, nggak seperti kita mungkin kalau pusing apa tuh ngeluh tuh lebih mudah gitu betul. ya. Dan kadang-kadang kita aja ngomong nggak jelas ya. Iya benar-benar. Kalau anak-anak lebih nggak jelas lagi. Nah ini dikhawatirkan ya. Bahkan kan kalau kita tahu ada salah satu artis yang anaknya terkena kanker darah seperti Danada kalau tidak salah juga kan memang awalnya sempat bingung karena gejala terhadap anak memang tidak seperti orang-orang dewasa. Begitu. Nah kalau tadi disebutkan bahwa gejalanya tidak spesifik, lantas sebetulnya bagaimana sebagai orang tua nih kita bisa mulai peka bahwa ada terjadi perubahan fisik terhadap anak yang bisa diindikasikan sebagai gejala kanker misalkan seperti itu? Jadi gejala-gejala yang mungkin timbul pada penyakit kanker atau keganasan itu bisa kita cermati dari mengeluh sering pusing, tampak terlihat lebih pucat, otomatis dengan tampak lebih pucat dia akan lebih lemah, lebih lemah. Kemudian tampak juga ada ruam-ruam kemerahan pada kulitnya, ada ruam-ruam kemerahan. Kemudian ada sakit pada sendi, ada pembesaran pada beberapa organ tubuh. Pembesaran itu bisa berupa benjolan biasanya. Kemudian ada nyeri pada sendi dan nyeri pada tulang. Misal gejala yang sudah lanjut, misal pada tumor otak bisa terjadi suatu kejang. Sampai kejang-kejang begitu ya. Dan dokter kalau boleh diceritakan juga sebetulnya bicara mengenai kanker, kalau kita bedakan yang memang bawaan dan memang yang terdiagnosis sudah besar begitu ya, usia 5 tahun misalnya. Ini kalau yang bawaan apakah dari bayi begitu, dari sejak masih bayi atau biasanya umur berapa udah mulai kelihatannya? Jadi untuk bawaan itu tidak serta-merta pas waktu lahir, kita kelihatan ini ada suatu kanker, itu tidak. Tidak langsung terlihat ya? Terlihat. Memang akan terdiagnosisnya atau mungkin akan terlihat bila muncul suatu gejala. Gejala yang seperti yang tadi setelah saya sebutkan. Jadi memang itu dia, kita harus mengetahui deteksi dini terhadap suatu penyakit kanker pada anak karena akan mempengaruhi juga ke depannya. Betul. Untuk masa depannya akan lebih baik, apakah akan sembuh atau tidak, itu tergantung dari deteksi dini yang lebih baik dan lebih peka pada orang tuanya terutama. Peka orang tua, dan tadi ya Pak Subianto mengatakan edukasi terhadap orang tua ini penting gitu, supaya tahu nih kira-kira gejala-gejala terhadap anak tuh untuk penyakit ganas seperti apa, kurang lebih seperti itu ya betul. Pak ya. Jadi begitu pas orang tua ini mesti sensitif. Gitu. Orang tua harus sensitif. Karena begitu lihat ada perubahan pada anaknya, contoh ada yang malah perilakunya berubah ya dok ya, kalau ada di otaknya. Nah dia orang tua ini harus sensitif. Dan repotnya kan dunia sekarang ini suami istri kerja, anak jadi anak pembantu kan. Iya betul. Kurang dapat perhatian lah begitu ya. Iya, ibu bapaknya S2, S3, pembantunya SMP. Jadi anaknya dididik sama lulusan SMP. Gitu kan, ujungnya jadi anak pembantu. Nah yang kayak begini ini biasanya datang udah telat. Udah telat, udah tinggal ya dikit lagi lah gitu ya, udah parah, baru datang ke klinik gitu. Baiklah. Jadi penting ya ternyata bicara mengenai penyakit keganasan pada anak, edukasi terhadap orang tua itu penting sekali untuk kita lebih aware lagi terhadap penyakit-penyakit yang mungkin saja terkena terhadap putra dan putri kita. Tetap bersama kami di Dokter Anda, usai jeda kami akan segera kembali.